Rahasia lautan hingga saat ini masih belum terungkap secara keseluruhannya. Masih ada jutaan rahasia di dalamnya. Itu wajar sebab planet kita hampir 3/4 ditutupi oleh lautan, sekitar 70% dari permukaannya. Ya, lautan yang sangat luas. Dan itu artinya makhluk hidup di darat hanya menempati 29% daripada bumi. Sisanya adalah hewan-hewan yang ada di lautan. Sehingga spesies di dalam laut lebih banyak daripada yang ada di daratan. Dan ternyata masih sangat banyak hewan-hewan yang belum kita ketahui karena bersembunyi pada laut dengan kedalaman yang sulit dijangkau oleh manusia. Hewan-hewan tangguh yang bisa tahan terhadap tekanan air yang begitu kuat. Hewan-hewan yang masih bisa hidup dalam kegelapan lautan yang tak tembus oleh cahaya matahari. Manusia tentu tidak bisa dengan mudah untuk menemukan mereka karena sulitnya akses menuju ke sana. Belum lagi adanya ancaman hewan-hewan buas yang bisa menghabisi Anda di lautan. Karena beberapa hewan di lautan ada yang sangat ganas. Dan ada pula hewan-hewan atau ikan-ikan yang berburuk rupa. Ya, wajahnya yang sangat aneh dan menakutkan. Oke pemirsa, jangan berburuk rupa dan jangan berburuk sangka. Simak video ini. Hewan pertama adalah ikan bermata dua. Matanya sungguh besar, dan ikan ini merupakan spesies ikan yang sangat aneh dan jarang sekali bisa ditemui, sehingga sangat sulit untuk bisa mempelajari spesies ini. Sedangkan untuk bisa bertemu dengan ikan mata bola ini, penyelam harus bisa menyelam di lautan yang gelap. Di kegelapan, ikan ini bisa memancarkan cahaya yang disebabkan beberapa bahan kimia yang disebut bioluminesensi. Entah berapa watt yang jelas dapat menerangi penglihatan si ikan bermata dua ini, dan berkat bioluminesensi inilah yang dapat membantu ia melarikan diri dari predator yang jahat. Jika Anda benar-benar ingin melihat ikan ini, Anda bisa menyelam pada Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik atau India. Itu artinya kamu harus menyelami seluruh lautan, bogeng. Jadi jika kamu mencarinya di seluruh lautan, saya yakin pasti akan ketemu. Nah, mungkin Anda pernah melihat ikan yang satu ini. Ikan yang tadi adalah ikan besar mata. Nah, yang ini adalah ikan besar kepala. Keseringan dipuji kali dia. Tampaknya ikan ini seperti jelly yang begitu kenyal dan bibir yang menyerupai bibir manusia. Wajahnya seperti wajah ikan yang jahat. Jangan sampai ini adalah bayi dari monster yang akan tumbuh menjadi raksasa. Entahlah. Namun ikan ini memang tubuhnya seperti itu karena ia hidup pada air dengan tekanan tinggi, sehingga saat ia diangkat ke permukaan maka tubuhnya akan merenggang dan menjadi sangat kenyal. Ikan ini sama sekali tidak berdaya saat ia berada di permukaan, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan. Ngapain ke situ sih? Ikan ini sama sekali tidak berdaya saat berada di permukaan. Otot-ototnya tidak bisa digerakkan, bahkan ia tidak bisa tersenyum. Emang mukanya kayak gitu sih kayaknya. Mungkin sudah takdirnya untuk hidup di air dengan tekanan tinggi. Dan sekarang mari kita menyelam lebih dalam lagi. Di sini kita melihat ada seekor hewan yang mirip dengan kaki seribu, atau semacam ulat berbulu, atau semacam cacing berkaki. Ya terserah Anda mau menyebutnya apa. Hewan ini kudu didaftar di sensus penduduk bumi supaya lebih mudah untuk disebut. Keunikan hewan berkaki banyak ini adalah bentuknya yang elastis. Ia dapat berenang di lautan secara bebas dan dia juga bisa menempel pada dasar laut. Uniknya lagi nih ya, hewan ini ditemukan di lautan pada kedalaman 3 km. Dan uniknya lagi, dia ditemukan di Laut Sulawesi bagian barat, Indonesia. Walaupun bentuknya aneh, ternyata dia hanya memakan salju laut yang merupakan campuran dari tanaman mikroskopik, hewan-hewan kecil, kotoran, dan berbagai campuran lainnya. Selanjutnya adalah cacing laut yang jahat. Ia semacam predator yang menangkap mangsanya menggunakan ujung kepalanya. Mungkin itu mulutnya. Dia bersembunyi di dalam tanah dengan kedalaman 1-3 meter di dalam tanah dan di dalam laut. Dia berdiam diri sejenak, namun saat ada ikan yang melintas di atasnya, lalu ditangkap. Dan ikan yang ia tangkap akan langsung ditarik masuk ke lubangnya yang sempit. Tapi kok bisa masuk ya? Melihat kelincahannya menangkap mangsa, mungkin hewan ini terinspirasi dari film Star Wars. Tapi mungkin di darat nggak ada spesies yang sekejam itu, menyeret binatang lain masuk ke dalam tanah. Bahkan buaya darat pun tidak sekejam itu. Memang ya di laut hewan itu ada-ada aja kelakuannya. Oke, selanjutnya adalah hewan ini. Hewan macam apa sebenarnya ini? Jangan-jangan ini adalah alien yang sedang menyamar menjadi hewan.
Tapi ternyata bukan. Ini adalah baib atau tauma liorama, yaitu sejenis cumi-cumi bening yang tembus pandang alias transparan. Uniknya sebab dia dapat memancarkan cahaya untuk menerangi kegelapan, dan dia bening seperti kaca, namun kenyal seperti yupi. Lampu pada dirinya dapat menerangi jalannya dari predator dan dapat menggelapkan siluet dari mata predator. Entah mengapa hal sehebat ini bisa terjadi pada mereka semua. Jangan bilang ini ada hubungannya dengan elit global. Dan terkadang pula makhluk-makhluk ini telah mengalami metamorfosis radikal selama mereka hidup, kemudian berubah menjadi spesies yang berbeda jauh. Contohnya belut ini. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Belut ini sudah tidak tampak seperti belut lagi. Dia lebih mirip nyawa belut daripada belut karena begitu bening, dan karena kebeningan hatinya akan membuat predator susah untuk menemukannya, dan dia dapat menyala dalam kegelapan. Sehingga dari semua materi ini kita akan belajar bahwa hewan-hewan ini telah diciptakan lengkap dengan perlengkapan yang ia butuhkan untuk hidup. Ikan yang tinggal pada laut yang gelap diberikan lampu 20 watt, dan masing-masing punya cara tersendiri untuk menghindari predator ataupun menjadi predator. Sungguh luar biasa, Tuhan begitu tahu apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya, sehingga kehidupan ini bisa terus berlangsung secara berkesinambungan. Dan pertanyaan saya terakhir, apakah ini semua tercipta secara kebetulan? Pikirkan sendiri mana yang lebih masuk akal buat Anda. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa.